Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan lebih utama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video tentang makalah ini. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membacakan judul makalah saya yang berjudul Studi Pemikiran Islam Fikih. Pengertian ilmu fikih. Dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari kata faqaha yang berarti memahami dan mengerti. Dalam peristilahan syar'i, ilmu fikih dimaksud sebagai ilmu yang dibicarakan tentang hukum-hukum syar'i amali atau praktisi yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam nas Al-Quran dan hadis. Fikih adalah salah satu cabang ilmu syariat Islam secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, kehidupan manusia dengan Tuhannya. Hukum syar'i yang dimaksud dalam definisi di atas adalah segala perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kata amali dalam definisi itu dimaksud sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan pengkajian ilmu ini adalah berkaitan dengan perbuatan amalia mukallaf dan tidak termasuk keyakinan atau iktikad dari mu'alafat itu. Dalam peristilah fikih juga disebut sebagai koleksi atau majmu hukum-hukum syariah berkaitan dengan perbuatan mukallaf diambil dari dalil yang tafsir. Sejarah perkembangan fikih Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya menjadi referensi setiap Muslim untuk mengetahui hukum agamanya, baik hukum itu diambil dari Al-Quran maupun dari sunnahnya. Yang mencakup perbuatan, ucapan, dan ketetapannya. Hukum yang Rasulullah perintahkan adalah hukum Allah yang bersifat qayyid meskipun berbentuk pemahaman terhadap ayat Al-Quran atau tafsirnya, karena peran Rasulullah adalah menjelaskan Al-Quran. Namun para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, karena di antara para sahabat ada yang musafir dan mukim di negeri jauh, sehingga tidak setiap saat bisa bertanya tentang hukum agama yang muncul. Para sahabat bertijak sebatas kemampuan dan pengetahuan mereka tentang hukum-hukum Islam dari prinsip Islam yang bersifat umum, sehingga ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang apa yang dihadapi. Kemungkinan Rasulullah mengiyakan itijat mereka atau meluruskan jika ada kesalahan, tapi Rasulullah tidak pernah membantahnya atau menolak prinsip itijat mereka. Yang kedua itu sejak wafatnya Nabi Muhammad sampai keempat imam mazhab, sampai wafatnya empat imam mazhab. Setelah Rasulullah SAW wafatnya dan wilayah-wilayah baru Islam sangat luas, mulailah kebutuhan itijat para sahabat meningkatkan tajam. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, masuknya Islam ke masyarakat baru menjadi Islam berhadapan dengan problem yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Tidak ada wahyu yang turun dan terdapat keharusan untuk mengetahui hukum agama dan penjelasan. Yang kedua itu seorang sahabat Nabi tidak mengetahui keseluruhan sunnah Nabi, karena Rasulullah SAW menyampaikan atau mempraktekkan satu hukum syar'i di hadapan sebagian sahabat atau bahkan di hadapan satu orang sahabat saja, tidak diliputi oleh keseluruhan sahabat. Yang hal ini didorong sebagian sahabat bertijat dalam masalah yang tidak diketahui dari Rasulullah SAW. Pada saat ini yang sama mungkin sahabat lain menerima langsung hukum syariat itu dari Rasulullah, dan ada juga yang tidak menerimanya langsung.
Pada fase ini terjadilah perkembangan fikih yang sangat besar dan menjadi satu hukum tersendiri dengan menampilkan ulama-ulama besar terkenal. Mereka adalah ulama 4 mazhab, yaitu yang pertama Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Azam atau ulama besar, berasal dari Persia, pemegang kepemimpinan Ahlul Rai, pencetus pemikiran ihtisan, dan menjadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kepadanya mazhab Hanafi dinisabkan. Yang kedua yaitu ada Malik bin Anas al-Sabah as-Syafi'i. Dialah imam ahli Madinah yang menggabungkan antara hadis dan pemikiran dalam fikihnya. Dialah pencetus istilah al-masali al-mursalah atau kebaikan yang tidak disebutkan dalam teks, dan mencetuskan sebagai sumber hukum Islam. Kepadanya mazhab Maliki dinisabkan. Yang ketiga yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Mazhabnya lebih dekat kepada ahlul hadis meskipun ia banyak mengambil ilmu dari pengikut Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Kepadanya mazhab Syafi'i dinisabkan. Yang keempat yaitu Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dia adalah murid Imam Syafi'i dan mazhabnya lebih dekat kepada ahlul hadis. Sebelum munculnya para imam mazhab 4 mazhab ini bersama dan sesudah mereka itu terdapat ulama besar yang tidak kalah perannya, yaitu yang pertama terutama ulama di kalangan sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Zaid bin Sabit. Demikian juga ulama di masa tabi'in seperti Said bin Musyab, Atta bin Abi Rabbah, Ibrahim An-Nakai, Al-Hasan Al-Bashir, Makhul dan Syaus. Kemudian para gurunya 4 imam mazhab itu dan ulama semasa seperti Imam Ja'far Asy-Shiddiq, Auza, Ibnu Syabrumah, Al-Laid bin Syaid, dan lain-lain. Akan tetapi 4 imam mazhab itu memiliki para pengikut. Merangkum pendapatnya, merapikan penjelasan atau meringkas untuk disajikan dengan mudah kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin dapat memahaminya. Yang ketiga yaitu sejak wafatnya 4 imam mazhab sampai runtuhnya Khalifah Utsmaniyah, kaum muslimin menerima 4 mazhab dengan talaki dan menjadikannya sebagai pegangan fikih Islam. Kajian-kajian fikih tersebar luas dan mulai muncul fanatik mazhab yang menjadikan pengikut suatu mazhab menganggap dirinya yang Islam dari semula hanya merupakan hukum dan pendapat yang berkembang dalam batas-batas ajaran Islam yang luas. Kemudian para ulama 4 mazhab itu mengeluarkan fatwa tentang tertutupnya pintu itijad sehingga orang-orang yang tidak berkompeten tidak masuk ke wilayah ini, lalu diikuti oleh orang awam sehingga umat Islam berada dalam gelombang ketidakpastian yang menghapus apa yang sudah dibangun oleh para ulama besar sebelumnya. Demikianlah fikih mengalami kejumudan untuk menguraikan realitas yang ada. Terjadi pembengkakan kajian masalah ibadah, sementara masalah politik Islam, masalah muamalat, sehingga ketika terjadi serangan barat terhadap negeri Islam pada akhir abad 19, ditemukan banyak sekali orang yang sudah kalah jiwa yang lalu menerima banyak sekali pikiran barat yang bertentangan dengan syariat Islam dan menanggalkan atribut keislaman. Sehingga ada seorang tokoh yang berfatwa memperbolehkan uang riba untuk memberi makan anak yatim, mengesahkan aturan yang menyamakan hak laki-laki dan wanita dalam memperoleh harta warisan. Banyak juga di antara ulama mazhab bertijad yang berbeda dengan pendapat mazhabnya dengan mutarjih pendapat mazhab lainnya, tetapi terpaku dengan satu mazhab fikih menjadi ciri menonjol mayoritas umat Islam saat itu, terutama ketika ada suara dari sebagian pengikut mazhab yang fanatik melarang pindah ke mazhab lain. Keempat yaitu sejak runtuhnya Khalifah Utsmaniyah sampai hari ini. Fase ini ditandai dengan semakin luasnya perbedaan antara dua madrasah fikih, yaitu pertama al-madrasah al-mazhabiyah, yaitu madrasah pengikut 4 mazhab yang menganggap telah tertutupnya pintu itijad dan keharusan seorang muslim untuk konsisten dengan salah satu dari 4 mazhab itu.
Yang kedua itu Al-Madrasah As-Slafiyah, yaitu madrasah yang menghendaki kembali langsung kepada Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, melarang seseorang muslim takik dan masalah furu', mewajibkan berjihad, mengkaji, mengambil langsung dari teks Al-Quran dan Sunnah. Namun pada fase ini pertarungan itu semakin tajam dan meluas dan menjadikan tema penting dalam diskusi antara ulama dan pencari ilmu. Bahkan di kalangan awam pendukung masing-masing madrasah menulis buku, menyebarkan artikel untuk mendukung pandangannya. Ketiga, kajian objek ilmu fikih. Pada pokoknya yang menjadi objek pembahasan. Pada pokoknya yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syarak. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah. Pada ibadah tercakup segala persoalan yang ada pokok berkaitan dengan urusan akhirat, artinya segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekati diri kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Bagian muamalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan dalam munakahat dan syiasah. Bagian ukubat mencakup segala persoalan dan menyangkut tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman seperti gisah, had, diyat, dan takzir. Kesimpulan. Yang pertama yaitu ilmu fikih adalah yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali yang menetapkan diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu sejarah perkembangan ilmu fikih dibagi menjadi 4 fase, yakni di masa Rasul. Yang pertama di masa Rasulullah SAW, yang kedua sejak wafatnya Nabi Muhammad sampai 4 imam mazhab, yang ketiga yaitu sejak wafatnya 4 imam mazhab sampai runtuhnya Khalifah Utsmaniyah, yang keempat sejaknya runtuhnya Khalifah Utsmaniyah sampai hari ini. Objek pembahasan fikih dapat diperinci lagi kepada 8 bagian dalam 8 bagian, yaitu yang pertama kumpulan hukum yang digolongkan ke dalam ibadah, yang kedua itu kumpulan hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, yang ketiga kumpulan hukum mengenal muamalah madiyah, yang ketiga kumpulan hukum yang berkaitan dengan harta negara, yang kelima kumpulan hukum yang dinamai ukubat, yang keenam kumpulan hukum yang termasuk ke dalam hukum acara, yang ketujuh kumpulan hukum yang tergolong kepada hukum tata negara, yang kedelapan kumpulan hukum yang sekarang disebut sebagai hukum internasional. Hukum syar'i ada 2 macam, yaitu yang pertama qat'i, yaitu sekumpulan hukum yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan kesimpulan yang pasti. Yang kedua itu zani, meliputi pertama sekumpulan hukum yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan kesimpulan zani, dan kedua dan sekumpulan hukum ini digali para ulama dari sumber syar'i yang lain dengan beriktijat. Demikianlah video saya. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.